Shalom, bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dari Mazmur 84 ayat 8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur ini adalah satu lagu ziarah tentang sebuah perjalanan yang sulit yang dialami oleh bangsa Israel untuk sampai ke Bait Tuhan di Yerusalem. Bukan hanya karena jauhnya, tapi juga kesulitannya yang membutuhkan tenaga yang ekstra, butuh pengorbanan dan butuh waktu yang panjang. Tetapi bagi mereka yang rindu kepada hadirat Tuhan, itu seperti dikesampingkan dan tidak menjadi masalah, asal mereka bisa bertemu dengan hadirat Allah dalam bait suci Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ingin mengekspresikan sebenarnya kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah. Saya yakin kita sudah sangat rindu beribadah dalam suasana di gereja, ya. Saya yakin itu. Dan kalau kita melihat situasi ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing bukan hanya 2 minggu, tapi kemungkinan besar bisa berlanjut ke minggu berikutnya dan minggu berikutnya. Ada yang mengatakan sampai 90 hari. Tetapi adakah Tuhan mendapati ketika social distancing kita, ketika isolasi ini semakin diperpanjang, apakah ini membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi rapuh? Mungkin persediaan makanan kita sudah semakin menipis, uang di dompet kita mungkin semakin berkurang, semakin menipis juga, omset kita menurun, penghasilan kita berkurang drastis. Tapi adakah situasi ini membuat kita menjadi semakin lama mengikuti hidup ini, mengiringi Tuhan, kita makin lama makin rapuh, atau kita didapati semakin naik dan semakin naik? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang gagal berjalan mengiringi Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menyertai, bukan karena Tuhan tidak kasih kekuatan, tapi seringkali karena kita mau sandar kepada kekuatan kita sendiri, sandar kepada hikmat kita sendiri, kepada kepintaran kita sendiri. Betul, Tuhan tidak selalu janji akan memberikan kesejukan bagi orang yang mengiring Dia, tetapi Dia janji akan berikan kita kekuatan, akan berikan kita penyertaan, dan itu cukup bagi kita. Amin. Banyak orang memulai perjalanan iman mereka dengan sangat baik, tetapi berakhir dengan tragis, menyedihkan, mengalami kemerosotan dan mengalami kejatuhan. Kita ingat jemaat Efesus yang pertama, mereka mengawali iman mereka dengan sangat baik, dengan iman yang begitu semangat, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kita ingat Simpson, memulai pelayanan dia dengan sangat baik juga, dengan berapi-api, dengan semangat, tetapi pada akhirnya dia mencondongkan hatinya kepada kekuatannya sendiri, sehingga pada akhirnya dia bergeser dari hadirat Tuhan, dan pada akhirnya dia meninggal dalam ketragisan karena dia mempermainkan imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita ingat Saul juga memulai pelayanannya dengan penuh urapan, melayani Tuhan dengan penuh kekudusan, tapi lambat laun hatinya dibiarkan terbuka untuk iblis berkarya. Sehingga ketika ada Daud, dia menganggap Daud sebagai saingannya yang sedang mengancam kenyamanannya, mengancam kedudukannya. Maka Saul mulai dipenuhi dengan rasa iri hati, dengki, bahkan niat untuk membunuh Daud. Saudara, adakah hidup kita sedang terancam hari-hari ini? Terancam oleh keuangan yang menipis, terancam oleh persoalan, oleh pergumulan, oleh virus corona ini. Adakah kita menyikapi itu dengan cara berlari kepada Tuhan, atau kita andalkan kekuatan kita andalkan aset kita andalkan apa yang ada pada kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah kiranya kita mengikuti Tuhan, berjalan makin lama makin kuat, karena kita memandang kepada Dia saja, bukan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.